Salam sejahtera bagi saudara dimanapun saudara berada. Saat ini kita kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Namun sebelumnya, saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang tiada terhingga dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya hidup kami boleh ada di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan berjudul Berpikir Positif. Firman Tuhan diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada sebuah pabrik yang memberikan pekerjaan kepada 2 orang salesman untuk pergi ke sebuah tempat terpencil untuk bisa mengamati prospek baikkah ketika mereka ingin membuka toko baru, toko sepatu di sana. Ketika itu mereka pergi ke sana untuk mengamati tempat yang mereka datangi, dan setelah selesai mereka kembali dan memberikan sebuah laporan. Salesman yang pertama datang dan mengatakan, "Pak, percuma kita membuat sebuah toko di sana karena tidak ada yang menggunakan sepatu. Siapa yang akan membeli sepatu kita nantinya?" Lalu salesman yang kedua datang dan memberikan laporan, "Pak, ini adalah kesempatan emas. Tidak ada yang menggunakan sepatu di sana. Kita bisa membuat pasar. Pasti ketika kita membuka toko di sana, akan banyak yang membeli sepatu pada toko kita." Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dari fenomena ini bahwa sebuah kenyataan yang sama dilihat dari 2 sisi pandang yang berbeda dan akan berdampak berbeda pula. Salesman pertama melihat bahwa itu dari sudut pandang negatif, sedangkan salesman yang kedua melihat dari sudut pandang positif. Dan kita lihat dampaknya tentu akan berbeda. Salesman pertama melihat keadaan itu menjadi sebuah penghalang, tetapi salesman yang kedua melihat bahwa keadaan itu menjadi sebuah peluang. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitupun juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi yang namanya pergumulan atau permasalahan kehidupan yang sulit untuk kita hadapi. Namun Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, sehingga melalui hambanya, Rasul Paulus yang berbicara kepada jemaat Filipi dan juga bagi kita semua, untuk bisa mengingatkan bahwa kita harus selalu memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang tentang kebajikan dan patut dipuji. Intinya, sesungguhnya Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada setiap orang percaya bahwa kita harus memikirkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang positif, dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita akan hidup di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitupun juga apa yang dialami oleh Yusuf. Ingatkah kita peristiwa di mana ketika Yusuf mengalami sebuah penderitaan yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya yang membuang ia ke sumur, lalu ia akhirnya dijual menjadi seorang budak, lalu di Mesir dia hidup sedemikian rupa punya pergumulan yang berat. Tetapi ketika ia kembali bertemu dengan kakak-kakaknya, dia tidak lagi dikuasai oleh sebuah dendam ataupun kepahitan yang ia alami. Sehingga ketika kembali bertemu dengan saudaranya, ia sungguh dapat memaafkan saudara yang lain. Bahkan dalam Kejadian 45 ayat 4-5 dikatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk pemeliharaan kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara, Yusuf mencoba untuk bisa berpikir positif tentang segala penderitaan, kesulitan hidup yang ia alami akibat saudaranya.
ia bercoba untuk bisa melibatkan Tuhan di sana dan melihat bahwa hal itu memang harus dilalui supaya kehidupan menjadi lebih baik dan keluarganya dapat keselamatan di tengah-tengah kelaparan yang begitu panjang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa Yusuf memikirkan segala sesuatu dari sisi positif sehingga itu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dan akhirnya dia menjadi orang yang dipercaya di Mesir. Dan inilah yang haruslah kita contoh dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menghadapi segala pergumulan-pergumulan hidup, sekalipun itu adalah sebuah kesulitan ataupun penderitaan, baiklah kita untuk tetap mengingat janji Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Dengan begitu, maka kita akan selalu hidup di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan ditolong Tuhan untuk bisa melampaui setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Betapa berpikir positif menjadi sebuah kunci yang luar biasa untuk bisa kita hidupi. Dan mulai hari ini saudara, kita diajak oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Baik, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk dapat berpikir positif dalam segala hal. Di dalam mengalami pergumulan hidup, biarlah itu juga boleh membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh di dalam setiap proses kehidupan, sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.